Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video kali ini membahas 1. Kerajaan Tumapel, 2. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Tumapel lebih dikenal dengan Kerajaan Singhasari. Namun sebenarnya Singhasari adalah ibu kota dari Kerajaan Tumapel. Letak Kerajaan Tumapel berada di Malang, Jawa Timur. Raja pertama Kerajaan Tumapel adalah Ken Angrok yang berhasil mengalahkan Raja Kadiri Kertajaya. Menurut kitab Pararaton, Ken Angrok adalah anak seorang petani dari desa Pangkur di sebelah timur Gunung Kawi, daerah Malang. Ibunya bernama Ken Endok. Diceritakan bahwa Ken Angrok pada waktu itu masih bayi diletakkan oleh ibunya di sebuah makam. Bayi ini kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Akibat dari didikan dan lingkungan keluarga pencuri, maka Ken Angrok tumbuh menjadi seorang penjahat yang sering menjadi buronan pemerintah kerajaan Kadiri. Suatu ketika, Ken Angrok berjumpa dengan pendeta Lohgawi. Ken Angrok mengatakan ingin menjadi orang baik-baik. Kemudian dengan perantara Lohgawi, Ken Angrok diabdikan kepada seorang aku atau Bupati Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Setelah beberapa lama mengabdi di Tumapel, sikap jahat Ken Angrok muncul kembali. Kemudian timbul niat buruk dari Ken Angrok untuk membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dapat dibunuh oleh Ken Angrok dengan keris Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung terbunuh, Ken Angrok menggantikan sebagai penguasa di Tumapel dan memperistri Ken Dedes. Pada waktu diperistri, Ken Dedes sudah mengandung 3 bulan, anak hasil perkawinan dengan Tunggul Ametung. Anak tersebut bernama Anusapati. Ketika dia dewasa dan mengetahui bahwa Ken Angrok bukan bapaknya, Anusapati menyuruh seorang pengalasan atau pesuruh dan batil untuk membunuh Ken Angrok. Jenazah Ken Angrok dicandikan di Kagenengan dalam bangunan perpaduan Siwa Buddha yang sampai sekarang masih diperdebatkan letak keberadaannya. Tahun 1227 Masehi, Anusapati naik tahta Kerajaan Tumapel. Ia memerintah selama 21 tahun. Berita tentang pembunuhan Ken Angrok sampai pula kepada Tohjoyo, putra dari Ken Angrok dengan Ken Umang. Oleh karena ia mengetahui pembunuh bapaknya adalah Anusapati, maka Tohjoyo membalas dendam membunuh Anusapati. Anusapati terbunuh dan jenazahnya dicandikan di Candi Kidal. Setelah berhasil membunuh Anusapati, Tohjoyo naik tahta. Ronggowuni yang merasa berhak atas tahta kerajaan tidak terima dan menuntut tahta kepada Tohjoyo. Terjadi pertempuran antara pasukan Tohjoyo dengan pengikut Ronggowuni. Tohjoyo yang berhasil meloloskan diri akhirnya meninggal di daerah Katang Lumbang akibat luka-luka yang dideritanya. Ronggowuni akhirnya naik tahta Kerajaan Tumapel pada tahun 1248 Masehi dengan bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Tahun 1268 Masehi, Ronggowuni meninggal dunia dan dicandikan sebagai Siwa di Waleri dan sebagai Buddha Amoghapasa di Jajagu. Tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta menggantikan Ronggowuni. Ia bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Kertanegara dikalahkan oleh penguasa Kadiri yang bernama Jayakatwang. Saat istana kerajaan Tumapel lemah, Jayakatwang menyerbu istana Kertanegara. Sebagian kecil pasukan Kediri menyerang dari arah utara untuk memancing pasukan Singhasari keluar dari pusat kerajaan. Sementara itu, induk pasukan Kadiri bergerak dan menyerang dari arah selatan. Kertanegara mengirimkan pasukan yang ada di bawah pimpinan Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja untuk menghadapi serangan Jayakatwang. Namun, pasukan inti Jayakatwang dapat masuk istana dan berhasil menewaskan Kertanegara.
Jenazah Kertanegara kemudian dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singosari. Raden Wijaya dan pengikutnya kemudian meloloskan diri setelah mengetahui istana kerajaan Tumapel dihancurkan oleh pasukan Kadiri. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka berakhirlah kerajaan Tumapel atau Singhasari. Setelah Singhasari jatuh, berdirilah kerajaan Majapahit. Dibantu oleh Arya Wiraraja, seorang penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan di dekat percabangan Sungai Berantas yang disebut dalam kitab Pararaton sebagai hutannya orang Trik. Desa itu dinamai Majapahit. Namanya diambil dari buah maja yang terasa pahit. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang di Kadiri, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol, sehingga memaksa pasukan Mongol menarik pulang kembali pasukannya. Pemerintahan Raden Wijaya diwarnai dengan pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang pernah mendukung perjuangan dalam mendirikan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Jayanegara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang, menyebabkan pembantu-pembantunya melakukan pemberontakan. Pemberontakan paling berbahaya adalah dilakukan oleh Kuti yang berhasil menduduki ibu kota. Jayanegara terpaksa menyingkir ke desa Badander di bawah perlindungan pimpinan Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai patih di Kahuripan tahun 1319 dan 1321 Masehi, dan patih di Kadiri tahun 1322 sampai 1330 Masehi. Jayanegara kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani berkuasa di Majapahit sampai tahun 1350 Masehi. Ia diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahannya Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Gajah Mada atas sumpah palapa yang ia kumandangkan. Menurut Kakawin Negara Kertagama Pupuh 13-15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca dan Kitab Sotasoma oleh Mpu Tantular yang di dalamnya memuat semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Kemunduran kerajaan Majapahit dikarenakan terjadinya pertempuran antara keturunan Raja Hayam Wuruk yang disebut sebagai Perang Parekrek. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.